Selamat pagi Bapak, Ibu, serta saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Marilah kita masuk ke dalam kebaktian dengan mata dan hati yang tertuju ke hadirat Allah yang Maha Kudus, sumber hidup kita. Tengadahkanlah wajah dan jiwa kepada Allah yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan. Gerakanlah semangat dan tangan bagi kemuliaan Allah, sumber kekuatan kita. Bukalah pikiran dan rangkailah kata untuk memuji Allah. Allah adalah penolong dan penyelamat kita. Kita menyanyikan Kidung Jemaat bait 1 dan 2. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita teguhkan kebaktian kita dengan pengakuan bahwa pertolongan Allah Bapa sudah diberikan kepada kita dengan penyelamatan oleh Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Terpujilah Allah yang telah mengasihi kita di dalam Yesus Kristus dan yang telah mempersatukan kita di dalam karya Roh Kudus. Nats pembimbing dalam kebaktian minggu ini diambil dari Yohanes 20 ayat 20 tertulis. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Oh
Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, mari kita masuki pengakuan dosa. Allah menghendaki agar manusia selalu berada dekat dengannya. Yesus Kristus berkata, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sehingga kamu berbuah di dalam kehidupan. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Yohanes 15 ayat 4 dan 5. Jikalau manusia menjauhi Allah dan berada di luar Allah, maka manusia akan kehilangan pengenalan akan Allah dan kehendaknya. Pikiran, perkataan, dan perbuatan manusia akan dicemari oleh kehendak yang tidak terkendali, sehingga mencemari dirinya, sesamanya, dan kehidupan milik Allah. Inilah dosa manusia yang bila dibiarkan akan menjerat dan membinasakan manusia itu sendiri. Kenyataan itu sangat menyakitkan hati Allah, karena manusia akan mengalami kebinasaan. Namun Allah tidak menghendaki manusia binasa di dalam dosa, melainkan Allah menghendaki agar manusia tetap hidup. Karena itulah Allah memanggil kita manusia berdosa ini untuk datang mendekat kepadanya, agar kita memiliki hidup di dalam kelimpahan anugerah-Nya. Marilah kita datang mendekat dengan mengakui segala dosa di hadapan Allah di dalam saat teduh dalam doa pribadi. Mari kita berdoa. Tuhan, ini kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu dengan penuh beban di dalam kehidupan kami. Pulihkanlah kami, pulihkan hati kami, pulihkan pikiran kami ya Tuhan. Di dalam Kristus, Sang Juru Selamat, kami berdoa kepadamu. Amin. Sidang jemaat yang berbahagia, kesungguhan penyesalan kita akan disambut oleh Allah, sebab Allah yang kita kenal adalah kasih adanya. Allah akan membuka hatinya bagi setiap orang yang juga membuka hatinya dengan tulus dan ikhlas kepadanya. Allah bersedia mengampuni setiap orang yang datang mendekat kepadanya, sebagaimana firman Allah menyatakan dalam Kolose 1 ayat 13-14 yang berbunyi, Ia
telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Pernyataan syukur dan penyerahan diri ke dalam hidup baru. Tuhan telah melakukan karya besar bagi kita, maka kita bersuka cita. Ya Tuhan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan sembah kami, karena kemurahan-Mu yang penuh kerelaan telah menebus kami dari dosa, sehingga kami diselamatkan dari kebinasaan. Terimalah syukur dan pujian kami, serta bimbinglah kami memasuki kehidupan yang baru dalam karunia Yesus Kristus. Disalib Yesus di Kalvari, diserahkan dosaku yang kecil, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Kini bahagiaku penuh, Yesus mendiam di dalamku. Sungguh selamatku ditebus. Puji namanya, puji-puji namanya, puji-puji namanya, oleh darahnya aku bersih. Puji namanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini kita akan memasuki pelayanan firman. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan, kami merendahkan diri dan menyediakan hati, pikiran, dan diri kami seutuhnya untuk menerima sabda firman-Mu yang penuh kasih karunia. Firman yang mengajar, menegur, menuntun, menguatkan, dan menolong kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Roh Kudus-Mu, tolong kami. Sabda-Mu dapat kami pahami. Bagian Alkitab yang kami baca menjadi firman yang hidup dalam keseharian kami. Dalam kelemahan dan keterbatasan, kiranya Roh Kudus juga memperlengkapi dan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan berita firman sesuai kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap mendengarkan. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan ayat 23. Perikopnya berjudul Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan.
Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Haleluya. 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 Shalom. Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Alkisah ada seorang yang bernama Ruben yang bekerja di cold storage atau suatu ruangan pendingin raksasa yang biasanya untuk menyimpan makanan agar supaya bisa tahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Suatu hari dia lembur bekerja untuk memasukkan stok ikan hasil tangkapan di ruang pendingin tersebut. Tiba-tiba pintu tertutup dari luar. Ruben panik. Ia terus berusaha mendorong dan menggedor-gedor pintu dari dalam. Sayang, tidak ada satupun yang mendengar dan membukakan pintu. Dalam ketakutannya, Ruben mulai merasa kedinginan. Dia tahu tidak ada orang yang bisa bertahan hidup dalam temperatur yang berada di bawah nol selama berjam-jam. Dia mulai merasa seluruh kaki dan tangannya terasa beku. Kemudian dia pingsan. Keesokan harinya, saat pekerja yang lain tiba, mereka kemudian membuka cold storage itu dan menemukan Ruben sudah meninggal dunia. Dan dia meninggal akibat hipotermia atau kedinginan. Kemudian mereka memeriksa. Dan setelah mereka memeriksa, mereka baru mengetahui ternyata cold storage atau ruangan pendingin itu sedang rusak. Suhunya tidak lagi berada di bawah nol, tapi justru suhunya itu ada di atas 0 derajat. Artinya manusia masih bisa hidup. Tapi kenapa Ruben meninggal? Apalagi meninggalnya karena kedinginan. Bapak Ibu Saudara, Ruben meninggal bukan karena udara dingin dari luar, tapi dia meninggal karena kedinginan akibat dari pikirannya, akibat dari ketakutan yang mempengaruhi tubuhnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai takut, hampir semua orang memiliki rasa takut. Dan rasa takut itu juga karena sebab yang bermacam-macam. Dan menurut ahli psikologi yang bernama Carl Albrecht, yang ditulis dalam buku The Only 5 Fears We All Share, Psychology Today, dia mendasarkan ketakutan seseorang itu terhadap 5 hal. Yang pertama adalah fear of extinction, atau ketakutan tentang ketiadaan dirinya secara eksistensial. Ketakutan ini berwujud dalam takut akan kematian atau takut mendapatkan kematian yang kekal, berdosa dan kemudian masuk neraka. Yang kedua adalah fear of pain atau mutilation, yaitu ketakutan mengenai rasa sakit yang dirasakan oleh anggota tubuh
atau bahkan kehilangan anggota tubuhnya tersebut. Kategori ini termasuk takut sakit, takut menjalani operasi, takut digigit binatang berbisa atau dililit ular, dan ketakutan-ketakutan yang semacam ini. Yang ketiga adalah fear of uncertainty, atau ketakutan terjebak dalam ketidakpastian atau situasi yang tidak bisa diprediksi. Bencana, gunung berapi, atau hal-hal yang tidak terprediksi, gempa, tsunami, termasuk juga pandemi COVID-19 masuk dalam alasan ini. Membuat banyak orang takut karena mengalami situasi ketidakpastian. Kapan akan berakhir? Yang keempat adalah fear of loss atau separation, atau ketakutan akan terpisah dengan objek yang sebelumnya kita miliki atau kita memiliki keterhubungan di dalamnya, yang termasuk kehilangan atau berpisah dengan orang yang dikasihi, baik keterpisahan sementara maupun juga kehilangan karena kematian. Dan yang kelima adalah fear of ego death, atau ketakutan akan kehilangan harga diri dan penghormatan dari orang lain. Misalnya cemoohan atau hinaan dari orang lain menyebabkan seseorang merasa takut harga dirinya akan hilang di hadapan orang lain. Saudara-saudara, rasa takut sebenarnya adalah sesuatu yang diberikan Tuhan kepada manusia. Dengan memiliki rasa takut, kita menjadi lebih waspada dan berupaya untuk mencari cara menghindari dari bahaya tersebut. Namun, seringkali rasa takut itu menjadi berlebihan atau menjadi ketakutan yang membuat seseorang tidak bisa berpikir dengan jernih, tidak dapat bertindak dengan tepat dan benar, dan bisa juga membuat kita menutup diri dan tidak mau melakukan sesuatu. Ketakutan ini bisa juga dirasakan oleh seseorang yang mengalami kekerasan berbasis gender. Dalam ketakutannya, dia tidak bisa berteriak, dia tidak bisa melawan, hanya diam dan pasrah saja. Bapak Ibu Saudara, rasa takut berlebihan atau ketakutan juga pernah dialami oleh murid-murid Yesus. Hal inilah yang dapat kita lihat dalam kisah Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 23. Yang pertama, kematian Yesus menyebabkan hilangnya damai sejahtera dan munculnya ketakutan. Mengingat apa yang telah dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada Yesus, maka cukup masuk akal bila murid-murid merasa sangat takut. Sebab bisa jadi setelah Yesus, maka mereka yang akan menjadi sasaran kebencian dari orang-orang Yahudi. Guru mereka sudah sekarang murid-muridnya. Belum lagi mereka baru saja melarikan diri ketika akan ditangkap. Ditambah dengan jasad Yesus kemudian hilang dari kubur. Itu yang diketahui orang-orang. Tak heran bila murid-murid ketakutan dan mereka menyembunyikan diri di dalam pintu rumah yang terkunci. Saudara-saudara, kita juga sering mengalami ketakutan atau rasa takut yang berlebihan. Apa yang kita alami, khususnya goncangan-goncangan dalam perjalanan kehidupan kita, sakit, situasi ekonomi tidak seperti yang kita harapkan, konflik, pandemi virus COVID-19, dan sebab-sebab lain bisa menyebabkan kita mengalami ketakutan yang berlebihan, seperti
yang dialami oleh para murid. Bapak Ibu Saudara, beberapa hari yang lalu ada berita viral tentang penolakan jenazah perawat dari Semarang. Ketika akan dibawa ke tempat pemakaman di kampung halamannya, kemudian orang-orang di kampung tersebut menolak. Mengapa? Karena mereka takut tertular. Mereka ketakutan akan tertular dan akibatnya mereka menolak yang bukan saja mengakibatkan kerugian terhadap orang lain, tapi juga masyarakat dan juga berkurangnya atau bahkan hilangnya rasa kemanusiaan. Padahal ketika akan dimakamkan itu sudah dengan prosedur yang lengkap, sehingga seharusnya masyarakat tidak perlu takut lagi. Apalagi yang ditolak adalah perawat yang saat ini dikenal sebagai pahlawan, karena mereka lah yang bersedia memberi diri untuk merawat orang-orang yang tertular COVID-19. Saudara-saudara, akibat dari ketakutan seperti ini bisa membuat kita menyembunyikan diri, melarikan diri, atau bersikap tidak rasional yang membahayakan pribadi, keluarga, bahkan masyarakat. Kita juga seringkali melupakan bahwa ada banyak orang yang peduli pada kita. Terlebih Yesus yang peduli dan mengasihi kita. Ketakutan sering mengaburkan pandangan kita pada Yesus yang berkuasa mengalahkan ketakutan kita. Dan yang kedua, kebangkitan dan kehadiran Yesus menghadirkan damai sejahtera dan sukacita. Di dalam keadaan pintu rumah yang terkunci itu, Yesus datang secara tiba-tiba dan berdiri di tengah-tengah mereka. Kepada mereka, Yesus memberi salam, damai sejahtera bagi kamu. Salam damai sejahtera meyakinkan para murid bahwa Tuhan yang berdiri di hadapan mereka adalah Yesus yang mereka kenal. Dan sekaligus salam ini menenangkan hati mereka yang sedang dicekam ketakutan. Yesus yang bangkit, yang kini hadir di tengah-tengah mereka, telah mengalahkan dunia, memberikan sukacita dan penghiburan yang tidak bisa diberikan oleh dunia. Sehabis datang dan berdiri di tengah para murid yang berkumpul, memberi salam kepada mereka, dan Yesus menunjukkan tangannya dan lambungnya. Pada saat itu, bahkan murid-murid yang masih merasa takut dan terkejut akan hadirnya Yesus yang masih menjadi tanda tanya bagi mereka. Jangan-jangan sosok yang berdiri di tengah mereka ini adalah hantu. Kita bisa bandingkan dengan Lukas 24 ayat 37. Namun dengan menunjukkan tangan dan lambungnya, Yesus menunjukkan kepada para murid bahwa Ia yang sekarang hadir di tengah mereka adalah Yesus yang dulu ada bersama-sama dengan mereka. Yesus yang wafat di kayu salib dengan tangan terluka oleh paku dan lambung terluka oleh tusukan tombak. Dan sekarang Yesus telah bangkit, menampakkan diri kepada mereka. Murid-murid merespon dengan sukacita. Dan ada perasaan emosi yang berlangsung. Ketika para murid yang semula dicekam rasa takut, baik karena orang-orang Yahudi yang bisa saja mengancam keselamatan mereka, maupun karena kedatangan Yesus yang tiba-tiba di hadapan mereka, ketika mereka melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Yesus yang bangkit hadir menjumpai mereka, kini hati mereka diliputi dengan rasa sukacita. Inilah saat di mana duka cita berubah menjadi sukacita. Inilah saat ketika ketakutan berubah menjadi damai sejahtera. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Kebangkitan Yesus bukan hanya menyelamatkan manusia, tapi juga memberi damai sejahtera dan sukacita melewati kehidupan yang tidak selalu mulus, melewati kehidupan yang seringkali penuh goncangan dan pergumulan yang menyebabkan kita takut. Dan di dalamnya kita akan mampu bersukacita dalam segala hal. Tidak ada lagi yang seharusnya bisa merampas sukacita kita, karena Kristus telah mengalahkan maut. Kristus telah bangkit, dan Kristus hadir dan nyata dalam kehidupan kita. Yang ketiga, damai sejahtera dan sukacita menyiapkan pada tugas perutusan. Damai dan sukacita karena kebangkitan Yesus bukan hanya milik dari murid-muridnya. Mereka juga harus membagikan berita sukacita itu kepada orang lain. Itulah sebabnya Yesus mengutus mereka untuk masuk ke dalam dunia, membawa berita tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, sama seperti para murid, yang pertama hadir damai sejahtera, dan selanjutnya damai sejahtera yang diberikan oleh Yesus itu menjadi berita yang harus disampaikan kepada orang lain. Demikian juga bagi kita. Kebangkitan Yesus itu menghadirkan damai sejahtera dan sukacita bagi kita, tapi yang tidak berhenti di diri kita, tapi juga harus kita sampaikan kepada orang-orang lain. Dimanapun kita berada, damai sejahtera itu seharusnya hadir dan dirasakan. Jangan sampai yang terjadi sebaliknya. Ketika kita hadir di tengah-tengah orang-orang di sekitar kita, justru mereka tidak merasakan damai sejahtera, melainkan takut atau khawatir. Kalau seperti itu artinya ada yang salah dalam hidup beriman kita. Dan yang keempat, Roh Kudus menolong dalam menjalankan pengutusan. Kehadiran Yesus yang bangkit membawa tugas bagi para murid. Perutusan yang mereka terima dari Yesus dan kini diteruskan untuk menjadi pengutusan kepada dunia. Apakah itu mudah? Tidak. Situasi di sekitar mereka masih cukup sulit. Tapi Yesus tidak begitu saja mengutus para murid. Kepada mereka, Yesus memberikan Roh Kudus, dan melalui Roh Kudus inilah para murid diciptakan sebagai ciptaan baru, memiliki hidup baru di dalam Roh, dan Roh Kudus ini jugalah yang menjadi penolong dan penghibur bagi para murid. Dialah yang akan menyertai, mengajarkan dan mengingatkan para murid tentang segala sesuatu yang harus mereka wartakan mengenai Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita masih hidup di dunia yang penuh dengan alasan untuk membuat orang menjadi ketakutan. Antara lain ketidakpastian, kejahatan, ketidakpedulian, penyakit, kematian, dan contoh yang mutakhir adalah pandemi COVID-19. Memang kita harus waspada dalam menjalani hidup, tapi juga kita tetap harus mencari cara untuk menjadi saksi melalui berbagai macam cara. Kita tidak melakukannya sendiri, melainkan diberikan kekuatan oleh Roh Kudus yang menolong kita. Dan melalui Roh Kudus kita akan diberikan keberanian untuk berbagi kasih, menyatakan kebenaran, dan bersaksi tentang karya Yesus di tengah kehidupan bersama. Kita menjadi saksi, dan Roh Kudus kita akan menolong kita hadir di setiap bagian kehidupan bersama, termasuk juga di tengah-tengah kelompok masyarakat yang rentan mengalami ketidakadilan atau kekerasan karena ketakutan-ketakutan yang masih melingkupi masyarakat.
Bapak Ibu Saudara, kebangkitan Kristus melenyapkan ketakutan dan memampukan kita untuk hadir membawa damai sejahtera dan juga hadir mewartakan dan membagikan kasih kepada sesama. Tuhan memberkati kita. Amin. Saudara-saudara, marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kini kita akan bersama-sama merendahkan hati kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Dalam kesadaran akan kerentanan kami sebagai manusia, kami sering menyikapinya dengan rasa takut yang berlebihan, yang mengaburkan pandangan kami bahwa kami punya Tuhan yang bangkit, yang mengalahkan maut, yang juga memampukan kami untuk hidup dalam optimisme dan keberanian untuk bersaksi dan menjadi berkat bagi sesama. Ya Tuhan, tolong agar kami dimampukan dimanapun kami berada, menghadirkan damai sejahtera dan sukacita bagi semua orang. Kami mau berdoa buat keluarga kami. Tuhan tolong para orang tua, suami dan istri, menjadi teladan di tengah-tengah kehidupan berkeluarga. Teladan akan iman, harap, dan kasih. Tuhan tolong anak-anak kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang sehat, yang diberikan ketekunan dalam belajar dan juga bekerja, serta melakukan apa yang mereka cita-citakan. Dan Tuhan juga yang menolong mereka, agar dalam masa muda mereka menjadi anak-anak yang boleh menunjukkan kasih kepada Tuhan dan sesama. Kami mau berdoa ya Tuhan, buat orang tua kami, kaum lansia. Tuhan juga menghadirkan sukacita, menolong mereka dengan kesehatan, dan di usia yang Tuhan terus karuniakan, para orang tua kami mampu terus menjadi saksi bagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan. Kami juga berdoa buat para pelayan-Mu. Tuhan memberkati para penatua, komisi-komisi, tim, panitia, kesekretariat, koster, pendeta, dan setiap kami yang ambil bagian dalam pelayanan. Secara khusus kami berdoa buat Komisi Informatika dan Multimedia yang menolong dan yang mengusahakan agar supaya kebaktian audiovisual lewat
media informasi ini bisa terselenggara. Tuhan tolong memberikan kesehatan dan juga sukacita untuk melayani. Kami berdoa ya Tuhan untuk pekerjaan dan usaha yang kami lakukan. Tuhan juga yang memberikan kemampuan kami untuk menjalani pekerjaan dan usaha kami, serta yang memberkati kami dengan kecukupan. Bukan hanya bagi kami dan keluarga, tapi juga kami boleh menjadi saluran berkat dari Tuhan. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang harus tetap bekerja di luar rumah, seperti dokter, perawat, tenaga medis, pegawai pemerintahan, petani, dan juga profesi-profesi yang lainnya. Tuhan juga yang terus memberikan kesehatan, kemampuan, dan sukacita dalam bekerja. Berdoa untuk semua anggota masyarakat. Kami mau bahu-membahu mengikuti anjuran pemerintah dengan beraktivitas dari rumah untuk memutus penyebaran COVID-19. Baik bekerja dari rumah, belajar dari rumah, maupun beribadah dari rumah. Kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang sakit. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan pemulihan. Tuhan juga yang menolong setiap pergumulan kami, yang sedang mengalami kekurangan Tuhan cukupkan, yang sedang mengalami konflik Tuhan tolong agar supaya kami kembali hadir dalam perdamaian, dalam damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Kami bersyukur di tengah-tengah masa sulit ini, kami terus diberkati Tuhan. Salah satunya melalui pertambahan usia. Tuhan kiranya yang terus memberkati saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun di minggu berjalan ini. Biarlah di usia yang Tuhan tambahkan, damai sejahtera, dan juga hidup penuh harapan bersama dengan Tuhan dapat kami alami. Dan kami juga mau mengisi berkat kehidupan ini dengan menjadi saluran kasih bagi sesama. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat jemaat, baik di GKP Rangkas Bitung di Jemaat Induk, maupun di pos kebaktian Maja dan pos kebaktian Teluk Lada. Dimanapun kami berada, kiranya Tuhan yang terus menolong kami untuk hidup dalam kasih terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Kami berdoa buat pemerintah kami, Tuhan tolong mereka. Beri kekuatan, beri sukacita, dan beri hikmat. Khususnya dalam kami menghadapi pandemi COVID-19 ini, apa yang diputuskan oleh pemerintah adalah apa yang membawa kebaikan bagi kehidupan bersama. Inilah doa kami ya Tuhan. Seluruh doa ini kami naikkan dalam nama Yesus Kristus. Dan pada kesempatan ini, kami juga ingin berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan yang diambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya.
Persembahan akan diiringi dengan pujian dari Kidung Jemaat 235. Mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa yang baik, pada saat ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, atas segala pemeliharaan-Mu, atas segala berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa Sorgawi, ajarlah kami untuk memberi, bukan untuk karena kami kelebihan, melainkan karena keinginan kami untuk berbagi. Sebagaimana Tuhan telah memberi, ajarlah kami juga untuk mau berbagi. Sebagaimana Tuhan sudah bermurah hati, didiklah kami juga untuk bermurah hati. Terima kasih Tuhan, terimalah persembahan ini dan pakailah hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kepadamu telah diberitahukan apa yang baik dan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu kebangkitan Tuhan Yesus, menghadirkan damai sejahtera, dan yang memberi kita kesanggupan untuk menjadi saksi bagi sesama kita. Kini, terimalah berkat. Allah berjalan di depan untuk menuntun engkau.
Allah berjalan di belakang untuk menguatkan engkau. Allah ada di sekelilingmu untuk menjaga dan memelihara engkau sekarang dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Saat teduh bagi kita.